Pemimpin apel memasuki lapangan apel. Penghormatan kepada pemimpin apel dipimpin oleh pimpinan barisan paling kanan. Laporan pemimpin barisan kepada pemimpin apel. Masing-masing laporan saya terima. Kembali ke samping kanan barisan masing-masing. Laksanakan. Pimpinan, saya ambil alih. Seluruhnya istirahat. Pembina apel menempati mimbar kehormatan. Penghormatan kepada pembina apel. Kepada pembina apel. Laporan pimpinan apel kepada pembina apel. Lapor apel peringatan Hari Santri Nasional tahun 2023 Kecamatan Karangbinangun. Siap, dilaksanakan. Lanjutkan. Menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mas Subhanul wa Ta'ala. Tamu undangan dimohon berdiri.
undangan dipersilakan duduk kembali. Pembacaan teks Pancasila dipimpin oleh pembina apel. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks Undang-Undang Dasar 1945 oleh petugas. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan ikrar santri dan diikuti oleh peserta apel. Ikrar Santri Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu
Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kami santri Negara Kesatuan Republik Indonesia berikrar. Satu, sebagai santri Negara Kesatuan Republik Indonesia berpegang teguh pada akidah, ajaran, nilai, dan tradisi Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dua, sebagai santri Negara Kesatuan Republik Indonesia bertanah air satu, tanah air Indonesia, berideologi negara satu, ideologi Pancasila, berkonstitusi satu, Undang-Undang Dasar 1945, berkebudayaan satu, kebudayaan Bhinneka Tunggal Ika. Tiga, sebagai santri Negara Kesatuan Republik Indonesia selalu bersedia dan siap siaga menyerahkan jiwa dan raga membela tanah air dan bangsa Indonesia, mempertahankan persatuan dan kesatuan nasional serta mewujudkan perdamaian dunia. Empat, sebagai santri Negara Kesatuan Republik Indonesia ikut berperan aktif dalam pembangunan nasional, mewujudkan kesejahteraan yang berkeadilan lahir dan batin untuk seluruh Indonesia. Lima, sebagai santri Negara Kesatuan Republik Indonesia pantang menyerah, pantang putus asa, serta siap berdiri di depan melawan pihak-pihak yang akan merongrong Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika, serta konstitusi dasar lainnya yang bertentangan dengan semangat proklamasi kemerdekaan dan resolusi Nahdlatul Ulama. Pembacaan resolusi jihad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Resolusi jihad Nahdlatul Ulama. Bismillahirrahmanirrahim. Resolusi rapat-rapat wakil-wakil daerah konsul-konsul Perhimpunan Nahdlatul Ulama seluruh Jawa Madura pada tanggal 21 sampai 22 Oktober 1945 di Surabaya mendengar bahwa di tiap-tiap daerah di seluruh Jawa Madura ternyata
betapa besarnya hasrat umat Islam dan alim ulama di tempatnya masing-masing untuk mempertahankan dan menegakkan agama kedaulatan negara Republik Indonesia Merdeka. Menimbang A. Bahwa untuk mempertahankan dan menegakkan negara Republik Indonesia menurut hukum agama Islam termasuk sebagai suatu kewajiban bagi tiap-tiap orang Islam. B. Bahwa di Indonesia ini warga negaranya adalah sebagian besar terdiri dari umat Islam. Mengingat A. Bahwa oleh pihak Belanda, Nika, dan Jepang yang datang dan berada di sini telah banyak sekali dijalankan banyak kejahatan dan kekejaman yang mengganggu ketentraman umum. B. Bahwa semua yang dilakukan oleh semua mereka itu dengan maksud melanggar kedaulatan Republik Indonesia dan agama dan ingin kembali menjajah di sini, maka di beberapa tempat telah terjadi pertempuran yang mengorbankan beberapa banyak jiwa manusia. C. Bahwa pertempuran-pertempuran itu sebagai besar telah dilakukan umat Islam yang merasa wajib menurut hukum agamanya untuk mempertahankan kemerdekaan negara dan agamanya. D. Bahwa di dalam menghadapi sekalian kejadian-kejadian itu belum mendapat perintah dan tuntutan yang nyata dari pemerintah Republik Indonesia yang sesuai dengan kejadian-kejadian tersebut. Memutuskan 1. Memohon dengan sangat kepada pemerintah Republik Indonesia supaya menentukan suatu sikap dan tindakan yang nyata serta sepadan terhadap usaha-usaha yang akan membahayakan kemerdekaan agama dan negara Indonesia, terutama terhadap pihak Belanda dan kaki tangannya. 2. Supaya memerintahkan melanjutkan perjuangan bersifat sabilillah untuk tegaknya negara Republik Indonesia merdeka dan agama Islam. Surabaya, 22 Oktober 1945, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amanat pembina APEL, barisan diistirahatkan. Betul, amanat, istirahat, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan sambutan pembina APEL. Dalam hal ini adalah Bapak Bupati Lamongan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat para alim ulama, para kiai yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, yang saya hormati jajaran Forkopimcam, Bapak Kapolsek, Bapak dan Ramil beserta jajarannya, yang saya hormati pimpinan Ormas Islam NU Muhammadiyah LDII sekecamatan Karangbinangun, yang saya hormati pimpinan Pondok Pesantren sekecamatan Karangbinangun, yang saya hormati segenap ketua ranting NU Muhammadiyah dan LDII Kecamatan Karangbinangun, yang saya hormati Kepala UPT, Korwil, Kepala Sekolah sekecamatan Karangbinangun, yang saya hormati Kepala Desa sekecamatan Karangbinangun, yang saya hormati para santri dan peserta APEL yang saya banggakan. Puji syukur kehadirat Allah SWT yang senantiasa memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam,
nikmat sehat, serta nikmat kesempatan, sehingga saya dan kita semua bisa hadir dan menjemput momentum Hari Santri Nasional tahun 2023. Sholawat berbingkai salam kita sampaikan kepada Nabi akhir zaman Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapat syafaat beliau di hari kiamat nanti. Saudara-saudara sekalian, Kiai Haji Wahab Hasbullah adalah pencetus resolusi jihad Nahdlatul Ulama, sang patriot yang gagah dan berani menentang penjajah demi terwujudnya kemerdekaan Republik Indonesia ini. Melalui wasilah Kiai Haji Wahab Hasbullah inilah hendaknya para santri semakin semangat dalam mencari keilmuan, keberkahan, dan tentunya kemanfaatan di masa depan. Kalau kita melihat sejarah masa lalu, bahwa beberapa pejuang kemerdekaan ini termasuk diantaranya adalah Raden Ajeng Kartini yang pernah menjadi murid Kiai Haji Soleh Darat Semarang, yang dianggap oleh Kiai Haji Soleh Darat sebagai santri dengan ide dan gagasannya untuk menuliskan tafsir Al-Quran berbahasa Jawa. Pangeran Diponegoro sebagai panglima perang, termasuk juga santri yang berjuang untuk meraih kemerdekaan ini. Sampai dalam sejarah babat Tanah Jawa, beliau dikenal dengan panglima perang yang warisannya adalah Al-Quran, tasbih, dan kitab lain. Saudara-saudara sekalian, pada zaman modern ini kita mengenal dengan dunia teknologi. Segala fasilitas seperti internet, media, dan pendukung lainnya termasuk bekal seorang santri. Tidak hanya fokus pada dunia salaf, tetapi mengimbangi dengan dunia teknologi. Banyak santri yang berprestasi, dari mulai santri bisa memimpin desa sampai seorang santri bisa memimpin negara. Dari santri salaf sampai santri yang melek dunia digital. Menjadi santri di era digital adalah yang paham dunia digital tetapi tidak meninggalkan dunia salaf, sehingga apabila seimbang maka santri semakin produktif mengisi konten seperti tulisan keaswadaan, teknologi, opini yang mampu membangkitkan semangat dan berproses dalam keilmuan. Santri milenial masa kini harus aktif di media sosial dengan semangat berjuang mengisi konten-konten yang humanis, islami, toleran, dan moderat demi memfilter situasi yang ekstrim. Santri dari pesantren setelah lulus diharapkan mampu memimpin masyarakat dan menjadi pelopor persatuan dan kesatuan demi merawat cita-cita para ulama dan pendiri bangsa ini. Oleh karena itu, dalam peringatan Hari Santri tahun ini, kita merayakan semangat dan dedikasi para santri sebagai pahlawan pendidikan dan perjuangan melawan kebodohan. Untuk itu, tema Hari Santri tahun 2023 ini adalah Jihad Santri Jayakan Negeri. Tema ini mengangkat makna yang dalam relevan dalam zaman ini. Di zaman yang penuh dengan tantangan dan kompleksitas, jihad tidak lagi merujuk pada pertempuran fisik, melainkan pada perjuangan intelektual yang penuh dengan semangat. Para santri adalah penjaga terdepan dalam pertempuran melawan ketidakpahaman, kebodohan, dan ketertinggalan. Mereka adalah pejuang ilmu pengetahuan yang tak kenal lelah, mengejar pengetahuan dan kebijaksanaan sebagai senjata utama mereka. Dalam tradisi Islam, jihad intelektual adalah cara untuk membela nilai-nilai keadilan, perdamaian, dan pengetahuan. Santri adalah teladan dalam menjalani jihad ini dengan buku sebagai senjata dan pena sebagai tongkat kebijaksanaan. Mereka memperdalam ilmu dan menyebarkan cahaya pengetahuan.
Saudara-saudara sekalian, sejatinya santri mengambil peran besar untuk memajukan bumi pertiwi. Santri bukan sekedar pasukan bersarung yang menggaungkan resolusi jihad, tapi santri juga ikut berperan dalam menggapai Indonesia maju. Jika dulu para santri ikut berkontribusi bersama bangsa ini dalam menumpas penjajah menggunakan senjata, maka sekarang kisahnya menjadi sangat berbeda. Santri hari ini adalah santri milenial, santri kreatif, serta santri yang percaya dengan kemampuan diri. Sudah bukan zamannya lagi jika ada santri yang tidak mengerti dengan teknologi. Dan sudah bukan zamannya lagi jika santri tidak boleh berprestasi di bidang sains dan akademik lainnya. Bapak, Ibu, serta tamu undangan yang dirahmati Allah SWT, ada jutaan santri yang di Indonesia yang saat ini sedang menempuh ilmu, meski mengambil peran penting untuk menggapai cita-cita Indonesia Emas tahun 2045. Sebenarnya, akhlak adalah poin utama yang paling penting. Kita sama-sama tahu bahwa tidak sedikit anak-anak muda yang mulai bobrok akhlaknya, mulai liar lidahnya dengan kata-kata kotor, serta mulai luntur perilaku hormatnya. Ilmu pengetahuan memang penting, kecerdasan juga penting, tapi tetap adab dan akhlak adalah yang nomor satu. Maka dari itu, marilah kita semangati para santri untuk istiqomah di jalan kebaikan. Motivasilah para santri dimanapun mereka berada untuk terus belajar, menebar kebaikan, jihad fi sabilillah, serta terus memperbaiki diri menuju takwa. Hadirin yang dimuliakan Allah, sekian pidato yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mari kita semangati santri dan bangga menjadi santri. Saya akhiri dengan pantun. Di taman ada mawar berduri. Di sebelahnya ada bungkus mie kari. Aku bangga menjadi santri karena santri adalah harapan negeri. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita pembuatkan kita juga. Ya Rabbal Alamin, kami yang bangun jalan kita kami bersyukur. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Hari ini kami hadir di hadapan-Mu pada pagi yang cerah ini di bawah pagi-pagi cerah yang mulia. Kami bersyukur atas anugerah hidup dan kesempatan untuk menjadi bagian dari santri di tanah air Indonesia. Jadikan kami santri yang senantiasa bersyukur atas segala nikmat yang Engkau limpahkan kepada kami hingga detik ini. Karena sesungguhnya nikmat, ridho, dan rahmat dari-Mu yang membuat hidup kami berarti. Ya Allah, Tuhan yang memberi petunjuk, berilah kami petunjuk-Mu dalam setiap langkah yang kami jalani, agar kami tidak termasuk dalam orang-orang yang tersesat. Ya Allah, Engkau adalah sumber segala cahaya. Kami memohon agar Engkau terus memberikan cahaya petunjuk kepada kami, agar kami dapat menyingkirkan kegelapan, kebodohan. Jadikanlah ilmu yang kami peroleh sebagai sarana untuk menerangi kehidupan kami dan orang lain. Ya Allah, Tuhan yang Maha Penyayang, limpahkanlah rahmat dan kasih sayang kepada kami,
kepada orang tua kami, kepada guru-guru kami, kepada para pahlawan yang telah berjuang untuk memerdekakan tanah air kami. Kami mohon kepadamu untuk senantiasa menjadikan para pahlawan pejuang resolusi jihad berada dalam tempat terbaik di sisimu. Ya Allah, limpahkan rahmat-Mu kepada seluruh umat santri di seluruh penjuru dunia. Berikanlah kekuatan kepada mereka dalam menghadapi setiap cobaan dan rintangan. Ya Allah, Tuhan yang melindungi, kami mohon perlindungan-Mu ya Allah, terutama kepada para ulama dan guru-guru kami yang ternyata memimpin kami. Berikanlah mereka kekuatan dan kesehatan untuk terus mengajarkan ilmu dan kebenaran. Ya Allah, pada momentum hari santri ini, semoga bendera merah putih yang berkibar di hadapan kami menjadi simbol persatuan, keberanian, semangat perjuangan kami dalam menuntut ilmu. Kami berdoa agar Engkau senantiasa melindungi perjalanan hidup kami dan menjadikan kami sebagai generasi santri yang bermanfaat bagi agama, bangsa, dan negara. Ya Allah yang Maha mempersatukan, kuatkanlah persatuan di antara kami, dan jangan Engkau biarkan ada sedikit pun perpecahan di antara kami santri, ulama, dan bangsa Indonesia seluruhnya. Ya Allah, kabulkanlah doa-doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Menyanyikan Mas Hari Santri Nasional.
laporan. Apel peringatan Hari Santri Nasional tahun 2023 Kecamatan Karangpinangun telah dilaksanakan. Laporan selesai. Pasukan dibubarkan. Bubarkan. Penghormatan kepada pembina apel. Kepada pembina apel. Order. Pembina apel berkenan meninggalkan mimbar kehormatan. Apel selesai, barisan diistirahatkan. Seluruhnya istirahat. Alhamdulillah, apel Hari Santri Nasional Kecamatan Karangpinangun yang ditempatkan di Pondok Pesantren Mambaul Ulum berjalan dengan baik, penuh hikmah. Apalagi tadi isi pidato Pak Camat luar biasa yang membacakan doa, isi dan suaranya juga luar biasa. Untuk itu tepuk tangan untuk kita semua. Kita semakin merasa berbangga dan bersemangat menjadi santri Indonesia. Sekali lagi saya tanyakan kepada saudara-saudara sekalian, siapa kita? Siapa kita? Jihad santri. Jihad santri. Alhamdulillah.